Ada orang tuh yang rizkinya emprit. Emprit itu gimana? Kerja di sekitar rumah, nggak kemana-mana. Ada yang cuma dagang, terus ada yang ngalat berap. Ngalat berap apa bahasa Indonesia ngalat? Anye. Ngalat berap. Ngoli. Buruh bahasa Indonesia gitu. Ada yang jadi buruh, jadi pedagang, tapi alhamdulillah cukup, punya anak 5 mondok semua, cukup semua. Akhirnya mencoba ke Malaysia, kerja di Malaysia, sudah nggak digaji, ditangkap polisi lagi. Berarti itu rizkinya emprit, kata guru saya. Jadi kalau kerja jauh itu gak hasil. Jadi muntro hasilnya laku semak-semak. Yang nomor 2, ada rizkinya telko. Telko ini kok nukir lagi ke atas ya. Ada orang itu kalau kerja di sekitar rumah itu tidak hasil, nggak ada hasilnya. Kalau kerja dagang itu bangkrut. Ada yang seperti itu. Kalau jadi buruh itu malah tidak cukup. Tapi ketika dia kerja di Malaysia, kerja di Saudi Arabia, dia malah jadi orang yang kaya raya. Ini namanya rizkinya telko. Yang nomor 3 itu rizkinya laba-laba. Laba-laba itu gak kerja. Dia bangun rumah, setelah bangun rumah dia berzikir kepada Allah. Lala ngepur tekai ekakan, dengik lebet nyangsang iompa. Jadi bukan mencari rizki yang menghampirinya. Laba-laba. Siapa itu? Kiai. Kiai itu laba-laba. Rizkinya benih kiai bawa pentong bendiri kok malam aja. Rizkinya kiai itu termasuk rizkinya laba-laba. Lu bodoh kiai ngalak terus. Ada kan? Ada kiai jual cuko gelem pasar? Gak ada. Udah kiai melarat. Kiai kaya semua. Coba mobilnya besar, rumahnya besar, pondoknya besar, mobilnya besar, istrinya banyak kuat. Yang kubinit trumun kiai itu. Makanya kata guru saya, manusia itu rizkinya ada macam 3. Saya punya guru namanya Kiai Haji Zarkasi bin Abdul Hamid. Kata guru saya Kiai Zarkasi, rizkinya menungso itu ada 3 macam. 1 rizkinya manuk empit, manuk perik. Manuk apa katanya? Ketik. Empit. Ada rizkinya ketik. Yang kedua rizki itu ada rizkinya dalku. Telko. Bahasa Malang telko apa? Dalko. Kontol. Apa itu? Bodoh-bodoh kuat pak kontol kohnya. Dalko lah. Kerja tahun yang gue gila kayak iya pun bahaya nih, hilang lah. Telko emprit, telko. Yang nomor 3 itu laba-laba. Itu kata guru saya. Ada orang tuh yang rizkinya emprit. Emprit itu gimana? Kerja di sekitar rumah, nggak kemana-mana. Ada yang cuma dagang, terus ada yang ngalat berap. Ngalat berap apa bahasa Indonesia ngalat? Anye. Ngalat berap. Ngoli. Oh, bahasa Indonesia ngoli apa? Oh, mau memburu jauh. Buruh bahasa Indonesia gitu. Ada yang jadi buruh, jadi pedagang, tapi alhamdulillah cukup, punya anak 5 mondok semua, cukup semua. Akhirnya mencoba ke Malaysia, kerja di Malaysia, sudah nggak digaji, ditangkap polisi lagi. Berarti itu rizkinya emprit, kata guru saya. Jadi kalau kerja jauh itu gak hasil. Jadi muntro hasilnya laku semak-semak. Yang nomor 2, ada rizkinya telko. Telko ini kok nukir lagi ke atas ya. Ada orang itu kalau kerja di sekitar rumah itu tidak hasil, nggak ada hasilnya.
Kalau kerja dagang itu bangkrut, ada yang seperti itu. Kalau jadi buruh itu malah tidak cukup. Tapi ketika dia kerja di Malaysia, kerja di Saudi Arabia, dia malah jadi orang yang kaya raya. Ini namanya rizkinya telkok. Yang nomor 3 itu rizkinya laba-laba. Laba-laba itu gak kerja, dia bangun rumah. Setelah bangun rumah dia berzikir kepada Allah. Lalak ngepur tekae ekakan, lengik lebet nyangsang iompak. Jadi bukan mencari rizki yang menghampirinya. Laba-laba. Siapa itu? Kiai. Kiai itu laba-laba. Rizkinya benih kiai bawa pentong bendiri kok malam aja. Rizkinya kiai itu termasuk rizkinya laba-laba. Lu bodoh kiai ngalak terus. Ada kan? Ada kiai jual cuko ke Lembasan? Gak ada. Bodoh kiai melarat. Kiai kaya semua. Coba, mobilnya besar, rumahnya besar, pondoknya besar, mobilnya besar, istrinya banyak kuat. Yang kubinit drumun kiai ini. Bersih tangak bini na gula benembian roh. Mau bini gula ben sambian roh anak saya kuring bede ke bingkar mu anang glowing oleh nabang mekar juga. Kiai itu coba bayangkan, kiai itu kan nggak kerja ya, tapi masya Allah, coba mohon maaf, air ini ya, ini harganya berapa? 2.000, 2.500. Ini kalau dipegang dagang dijual sama pedagang harganya 2.500, tapi kalau dipegang kiai 100.000. Masuk. 100.000. Kiai mohon barokah, anak saya tuh ngecambung ke TV kada semalam tak ampuh sekali kiai. Gara-gara main nebal tuh kok tempat diberi minta barokah kiai ngalak kiai bi kiai baca aki. Ya kan rahasia perusahaan. Lumun saya bocah pekajem bian mun ngiding tak minta macam TV mereka. Ya. Cerepoh. Maca bismillah telu kali. Maca sholawat 1000. Caknya apa? Mate sholawat 1000 deh ya. Pamit kiai langsung salaman 100. Aja mun ka seorang setar. Mun ka 2. Pakun 100 nyungkem saya ketang. Hari saya merugi kopi abi 2 oleh na pakun 100. Allahumma sholli ala Muhammad. Air ini kalau dijual sama pedagang 2.500, tapi kalau kiai yang megang bisa 100.000. Kok bisa? Makomnya kiai itu makom tajrid, sementara kita itu makomnya makom kasbi. Kalau makom kasbi itu harus kerja dulu baru dapat uang. Kalau makom tajrid gak usah kerja, uangnya yang datang. Kiai itu bangun tengah malam, terus tahajud, nunggu subuh, sholat berjamaah. Setelah subuh ngajar Al-Quran. Setelah Quran matahari terbit, dia mulang kitab, ngajar kitab salaf sampai jam 8, setengah 9 sholat duha, jam 9 mau istirahat. Tamu ika peto, si bini ngiba gula, si laki ngiba amplop. Gula ben sampian, kol peto, kol sanga, tay-nyantai, ada tamu, cek kor buka ilabang, teku di jendela gitu. Ajo anggota na bang mekar juga. Jadi benih tarabri pesena ki otang juga. Kenapa makomnya nggak sama? Nggih? Cuman rizki kita itu meskipun sudah ditentukan, tapi rizki itu bisa dirubah, karena rizki itu termasuk yang takdir mu'allak, digantungkan kepada usaha kita. Orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang fakir kalau melakukan hal-hal yang menyebabkan kefakiran. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim banyak yang menyebabkan kefakiran. Salah satunya menyapu di malam hari, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, takhirus sholah, kita mengundur-undur waktu sholah, itu menyebabkan fakir. Kita ditakdirkan miskin, bisa kaya kalau kita mengamalkan apa-apa yang bisa menyebabkan kaya. Yang pertama, apa yang menyebabkan kaya? Alakoh. Iji pertama, masa ngubutu yul deh ya. Alakoh. Nomor 2, sholawat sehari 1000. Orang yang baca sholawat 1 hari 1000 itu akan dimudahkan rizkinya. Tapi kata ulama, lebih baik kita jangan baca sholawat dengan niat rizki. Bacalah sholawat dengan niat syafaat.
nanti rezeki itu dengan sendirinya akan mendatangi sampian. Jadi kita tata niat, meskipun sholawat bisa memudahkan urusan kita dan rezeki kita, tapi kalau bisa baca sholawat untuk mengharapkan ridho Allah, untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rezeki nanti akan ikut dengan sendirinya. Paham? Orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan rezekinya. Apalagi orang-orang yang berbuat baik atau kita yang sering memberi kepada kedua orang tua kita akan dimudahkan rezekinya. Coba mun bedereng soki, sampean perhatikan, pasti orang kaya itu mempunyai amalan-amalan keistimewaan yang salah satunya menyebabkan kaya. Mungkin dia ahli sodako, mungkin dia tidak pernah takhir sholat, mungkin dia itu lambak kepada orang tuanya. Lambak. Jadi loh, bahasa Indonesia itu kalau dibanding dengan bahasa Madura tidak selengkap bahasa Madura. Banyak bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh apa? Lanyu ada bahasa Indonesia. Nah, apa lanyu? Nggak ada. Terus judu ada bahasa Indonesia. Apa? Jodoh. Kok mau napicet kaki pas judu beres le. Munda sedih tak judu. Apa? Saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya. Pakai becek ngandung kaki. Boleh ya lah bumbu. Terus orang Madura kalau tanya jenis kelamin itu, kalau tanya jenis kelamin, ada orang lahir tanya jenis kelamin, bojing parobo, iya, nggak ada bahasa Indonesianya itu. Lahir, iya, anaknya berubah. Bisa tidak baca hitam RF begitu. Ultraman itu tidak ada bahasa Indonesianya. Nyapu itu nggak ada bahasa Indonesianya. Apa nyapu? Ada, nggak ada. Nyapu itu gak ada bahasa Indonesianya. Sayyidina Abu Bakar Neka termasuk sahabat senyapu kanjeng Nabi. Apa? Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang nyapu Nabi Muhammad SAW. Umur juga termasuk takdir yang mu'allak, yang bisa dirubah. Lalu ada yang protes, masa umur bisa dirubah? Bagaimana dengan firman Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah sampai waktu ajal mendekat, kalau sudah waktunya wafat, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kata ulama, tulul umur itu bukan berarti gak mati-mati, karena definisi tulul umur, panjang umur itu macam-macam. Ada yang menyatakan tulul umur man kana umruhu ma'mura, orang yang umurnya itu isi ibadah, meskipun 40 umurnya 50 wafat, tapi kalau diisi dengan ibadah dia panjang umur. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hidup bagaikan pungkana acem. Lanjut. Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Udah tak beres sebenarnya ceramahnya. Mau beri ayat cengang pada lagu. Lanjut dek. Oh, Pepe Kelompang, ayo. Pepe Kelompang, bibir ceruk saloni, mun lakena tak cakang, cek gelem keloni. Dubang goreng apa dinari pajak saran. Satu, laki-laki atau perempuan ditakdirkan dari perut ibu, dan ini membrom, tidak bisa dirubah. Yang kedua, rizki ditentukan dari perut ibu, tapi ini mu'allak, bisa dirubah. Umur ditentukan di perut ibu, ini takdir mu'allak, bisa dirubah. Orang yang memohon kepada Allah, Allahumma tawwil umrana, ya Allah panjangkanlah umur saya. Kata ulama, umurnya tetap 50, tapi 50 itu isi ibadahnya seperti orang yang berumur 100 tahun. Amin. Tulul umur man kana umruhu ma'mura. Ada tulul umur, ada tulul hayat, ada panjang umur, ada panjang hidup.
Kalau panjang hidup itu cuma hidupnya tok yang panjang. Allah. Maksudnya karo orang ngeselok temati tapi ada ibadah. Yang nomor 4 yang terakhir, syaqiyun am sa'id. Ditakdirkan jadi orang celaka apa jadi orang yang beruntung? Masuk neraka apa surga? Itu ditakdirkan dari perut ibu. Tapi kata Rasul, yang dawuhnya Nabi Muhammad ini ditulis kembali oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada di antara sampian orang-orang yang amalnya baik, tidak pernah bermaksiat, kesukaannya zikir, hadir majelis-majelis pengajian, saking bagusnya, saking taatnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Antara orang ini dengan surga cuma tinggal satu hasta. Dia yang tidak masuk surga hanya karena masih hidup. Andaikan wafat langsung masuk surga. Kata Rasul, fayasbiqu alaihil kitab. Jangan heran, dulu memang ditakdirkan masuk surga, makanya dia perbuatannya baik, ibadahnya istiqomah. Dia memang ditakdirkan masuk surga, ditulis masuk surga. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Tapi sebelum wafat dia bermaksiat, mati dalam keadaan bermaksiat, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Padahal takdirnya dulu masuk surga, padahal amalnya sudah baik, tapi bermaksiat satu kali. Dalam keadaan maksiat itulah dia kembali kepada Allah, maka dia gagal masuk surga. Takdir masuk surga dicoret, diganti menjadi masuk neraka. Man tak tepak kaul ajunan, man kaul ajunan selamat Allahumma. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Ada di antara kalian itu yang ditakdir masuk neraka, ahli neraka, sehingga perbuatannya itu luar biasa jelek, tidak pernah ibadah, suka melakukan kemaksiatan. Kata Rasul, fayasbiqu alaihi alkitab. Kalau ada orang bermaksiat, jangan heran, dia itu memang ditakdir nanti akan masuk neraka. Karena fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai takdirnya. Kalau mau masuk neraka, dipermudah melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang ditakdir masuk neraka ini, fayamalu bi'amali ahlil jannah. Sebelum wafat dia bertaubat, dia melakukan taat, dia kembali kepada Allah, fayadkhuluha. Maka takdir yang masuk neraka dicoret, dia berubah menjadi orang yang masuk surganya Allah. Sehingga memang setiap kita sudah ditentukan takdirnya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi apakah kita tahu siapakah yang akan masuk surga dan neraka? Kita tidak ada yang tahu. Maka kita punya kesempatan untuk mengubah. Yang sudah beribadah, jangan sombong dulu, belum tentu kita mati husnul khotimah. Yang melakukan kemaksiatan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Masih ada kesempatan untuk kembali taat dan bertaubat. Kita bisa masih punya kesempatan untuk menjadi ahli surga. Man bertepak kaula ajunan seteja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir, saya akan menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Hadisnya hadis hasan. Kata Rasul, man qara'a ayatal kursi kulla duburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, satu kali ayat kursi dibaca, maka orang ini yang menghalanginya masuk surga hanya satu, yaitu kematian. Andaikan dia mati, dia akan masuk surga. Yang penting setiap selesai sholat fardu, jangan lupa baca ayat kursi satu kali. Siap baca kira-kira? Ini bukan dari kiai, ini bukan dari ulama, amalan ini bukan dari habaib. Amalan ini langsung dari baginda Rasulullah SAW. Hadisnya dari Imam An-Nasai dan hadisnya hadis hasan. Ada yang menyatakan hadis sahih. Siapa yang baca ayat kursi satu kali, maratan wahidah, kulla duburis salah, setiap selesai sholat, maka dia akan menjadi ahli surganya Allah. Tertebak gaul ajunan. Kalau sampai dalam keadaan tenang, baca sambil menghadap kiblat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau dalam keadaan tenang baca menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan
mau kerja waktunya sudah kepepet, sambil jalan sambil dibaca. Yang lain zikir Allahumma antas salam, sampian Allahumma lantas jalan. Ayat kursinya ini sambil dibaca. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Demikian sekilas info. Terus ini maju, terus mulai maju. Hadirin, waktunya sudah menunjukkan jam 12. Nika makin ngaji mun pasok pun tak ngiding leku billahi tak apa. Jam pukul 12. Kula bani kula makilang pengaji sampai pukul 2, ceramah sampai pukul 2, mbian tak kira jaga, bener. Kula ceramah sampai pukul 2 ceramah, mbian tak kira mulai kan? Tak kira mulai kan tudus ka para habib si mancing mulai biti bian. Keng mun kula ceramah sampai pukul 2 de Pak Koromana kula besu bimbian tolong ngulil cek lancung ai. Setelah datang dibu di Pak ceramah pakemut gele. Ara apa kak? Billahi tengah potong sadek teng. Oke boleh besu ibu kona ni on eti. Para habaib, para kiai, mohon maaf yang tiada batas. Apabila ada yang benar dari yang saya sampaikan, maka kebenaran ini mutlak fadl dari Allah. Apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, maka salah yang saya sampaikan murni karena saya bodoh. Nyu'un sapura ben nyu'un maklumaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah ahsanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ki Haji Khalil Yasin dari Bangkalan Madura yang telah memberikan mau'izah hasanah sekaligus majelis ta'lim kepada kita semuanya. Masya Allah, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, mudah-mudahan guru kita Ki Haji Khalil Yasin Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus sambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Memang sudah lama saya mengharapkan guru kita Ki Haji Khalil Yasin bisa hadir ke Riyadul Jannah Pusat, tidak hanya di Madura, tapi alhamdulillah bisa hadir langsung ke pusat. Mudah-mudahan ini menjadikan tali kekeluargaan, mudah-mudahan silaturahim ini bisa bersambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, saya sampaikan tadi saya dipesani pengurus, jadi saya sekali lagi menghimbau kepada semua para jamaah, nanti tanggal 19 April halal bihalal Riyadul Jannah se-Indonesia, monggo dipersiapkan mulai malam hari ini karena waktu semakin dekat. Siapkan rombongannya masing-masing, nanti berkumpul di kota Bandung, Jawa Barat. Jadi sekali lagi halal bihalal Riyadul Jannah se-Indonesia di kota Bandung, Jawa Barat. Jadi kula suwun monggo tasik wonten waktu segera menyiapkan rombongannya masing-masing, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan sekitarnya, untuk segera menyiapkan rombongannya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah dan Allah memberikan keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, sebelum kita tutup dengan kita aminkan doa maulid dan kalimat zikir, saya mohonkan kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Barakwan untuk bisa memimpin doa, kalimat zikir dan juga doa kunut, karena beliau juga termasuk guru kita. Ayahanda beliau Al-Habib Umar Barakwan itu masuk guru kita sedoyo. Mudah-mudahan beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Barakwan Allah memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Sebelum kita tutup, kami di sini atas nama keluarga besar Majlis Riyadul Jannah yang pertama mengucapkan terima kasih matur nuwun dumateng Abah Haji Ismail beserta yayasan keluarga Al Barokah yang telah menghormat semua para jamaah. Sekali lagi kami mewakili semuanya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan panjenengan sedaya dengan balasan yang lebih baik dan lebih